elektabilitas Partai Demokrat yang terus meningkat saat ini. Sekali lagi, meningkat dari 7 ke 4. Meningkat versi Demokrat itu dari tinggi ke turun. Seperti katakan tidak pada korupsi, padahal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya juga berharap agar betapapun sulitnya keadaan, para kader tetap dekat dengan rakyat, membantu kesulitan rakyat, serta memperjuangkan aspirasi dan harapan mereka. Karena jelas sungguh tidak mulia, sungguh tidak beradab jika anggaran 9 miliar yang sudah terlanjur dianggarkan dan sudah dikirim ke Pemda Pacitan kemudian ditarik balik oleh Pemprov Jawa Timur. Untuk itu sebagai rakyat, sebagai aspirasi rakyat, maka dana 9 miliar itu harus kembali dianggarkan, harus kembali dikirimkan kepada Pemda Pacitan agar museum-museum yang tidak berguna itu bisa segera dibangun dan dikorupsi. Ingat, suara rakyat, suara Tuhan. Bagi Demokrat, suara rakyat adalah perjuangan Demokrat. Dan saat ini, bahkan selamanya, Demokrat akan tetap berkoalisi dengan rakyat. Itulah semangat dan hakikat perjuangan kita. Karena hanya dengan rakyat Demokratlah Demokrat bisa berkoalisi. Karena partai-partai yang lain sudah berkoalisi dengan rakyatnya masing-masing. Dan Demokrat sudah punya 7% rakyat Indonesia. Jadi kalau kita Demokrat tidak diajak koalisi oleh partai-partai lain, maka satu-satunya jalan atau jalan buntu yang bisa ditempuh oleh Demokrat adalah berkoalisi dengan rakyat Demokrat itu sendiri. Tapi ingat, suara Demokrat adalah suara 7% masyarakat Indonesia. Jangankan Tuhan, bahkan ibu-ibu pun tidak suka kalau hanya 7%. Ya, itu diskon maksudnya. Bahwa saat ini jalan yang ditempuh Partai Demokrat memang tidak selalu mudah. Sebagai partai politik yang berada di luar pemerintahan, tidak berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi yang sangat kuat, kita tidak mungkin bisa mengimbanginya. Itu artinya Demokrat sangat lemah. Jangankan mengimbangi, jangankan melampaui, bahkan mengimbanginya pun tidak mampu. Itu sebuah pengakuan yang prihatin. Beberapa kali kita kalah, termasuk dalam perjuangan di parlemen atau di DPR RI. Seolah saat ini perjuangan kita selalu kandas dan tidak ada harapan untuk menang. Namun, saya bangga karena saudara semua, para kader Demokrat dalam menghadapi beratnya perjuangan tersebut tidak pernah menyerah. Karena hanya Demokratlah yang bangga dengan kekalahan. Sebab kalau menang, akan ada banyak candi-candi lainnya seperti Hambalang, Senturi, dan seterusnya. Percayalah, Tuhan akan mencatat. Demikian juga rakyat kita, setiap perjuangan yang kita lakukan. Dan setiap keprihatinan, kemangkrakan, dan semua lebaran kuda yang pernah kita rayakan di Monas sana. Secara bertahap tapi pasti, partai kita telah kembali ke jati dirinya dan kembali berjalan menuju arah
yang benar. Jika dulu pada awalnya Demokrat ikut pemilu tahun 2004 mendapat suara 7,5%. Kemudian 2009 naik drastis dengan segala kecurangan-kecurangannya menjadi 26%. Kemudian turun karena sudah tidak bisa curang lagi pada tahun 2014 dengan suara 10% saja. Dan kemudian turun lagi di 2019 hanya menyisakan 7%. Itu artinya kita berada di jalan yang benar. Suara Demokrat kembali ke asal. Seperti kata Pertamina, nantinya akan dimulai dari 0. Dari 7 kembali ke 7, setelahnya akan dilupakan oleh sejarah dan hanya jadi masa lalu. Seperti putaran roda pedati dan falsafah cakra manggilingan, kehidupan itu akan menjalani hukum dan kodratnya. Hukum perubahan dan pergantian di sepanjang garis waktu. Ada siang, ada malam. Ada barat, ada timur. Ada kalanya kalah, ada kalanya menang. Kalau AHY bisa kalah, Gibran bisa menang. Begitulah kira-kira. Tentu dengan izin dan pertolongannya. Jika kita ingin masa depan Partai Demokrat gemilang, mari kita berjuang dan berikhtiar untuk mewujudkannya. Yang tidak bisa diubah hanya catatan masa lalu, seperti Hambalang, Senturi, dan sebagainya. Bersakit-sakit dahulu, insya Allah menang di masa depan. Bersakit-sakit dahulu, kalau menang jangan lupa katakan tidak pada korupsi. Habis gelap, terbitlah terang. Kalau sekarang sudah terang, berarti PLN sudah lebih baik dari masa kegelapan para mantan. Dan ketika di bawah kepemimpinan AHY, dukungan rakyat terhadap Partai Demokrat terus meningkat. Meningkat itu ke atas, tapi Demokrat meningkat dari 7 ke 4%. Itu pun kata lembaga survei paling terpercaya, Kompas. Selanjutnya kita sebut GPK-PD yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai yang sah. Gerakan ini hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah. Kemudian menggantinya dengan orang luar yang bukan kader Demokrat, yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah. Kalau gerakan ini berhasil, karena ada yang ingin membeli partai kita, dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan. Gelap karena yang menjadi ketua umum bukan lagi dari keluarga atau Trah Yudhoyono. Meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi, kami tidak tergiur dengan uang Anda. Karena Demokrat hanya tergiur kalau AHY jadi capresnya atau jadi menteri, minimal. Yang dia inginkan hanyalah kekuasaan semata. Kekuasaan yang hendak diperoleh dengan mudah dan cepat, meskipun tidak bermoral, tidak halal, dan nista. Karena yang boleh cepat berkuasa, yang boleh cepat menjadi ketua umum, hanya cukup 2 tahun, hanya orang-orang yang berdarah Yudhoyono, dalam tanda kurung AHY. Kekuasaan yang hendak dipergunakan untuk maju sebagai calon presiden 2024 mendatang. Kalau itu terjadi, gelaplah bumi Indonesia tercinta. Maksudnya gelaplah bumi Cikeas. Dan itu masih menjadi bagian dari Indonesia, bukan gelapnya Indonesia. Kalau gerakan jahat ini terbiarkan atau dibiarkan, keadilan, etika dan aturan main, serta demokrasi kita berada dalam krisis besar. Krisis besar karena sebuah partai politik yang puluhan tahun dibangun dan dibina, dengan segala dinamika dan pasang surutnya, tiba-tiba dengan kekuatan uang dan kekuasaan bisa direbut dan diambil alih begitu saja.
Kalau ini terjadi, negara kita seperti hidup di hutan rimba. Yang kuat menang, yang lemah kalah. Salah benar nomor 2. Padahal ini adalah partai keluarga. Jadi bukan menang dan kalah, bukan kuat dan lemah. Karena yang terpenting adalah darah Yudhoyono, Trah Yudhoyono. Tanpa itu, kebenaran dan kesalahan hanya mitos saja, tidak penting. Para kader, menghadapi dan merespon gerakan yang ingin merusak partai kita itu, saya bersyukur dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Umum AHY beserta jajaran pengurus pusat atas kecepatan, ketegasan, dan keberaniannya untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan Demokrat. Keberanian dengan berkirim surat, meminta bantuan mengemis dari bantuan internal karena tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah sendiri di internal partai. Setelah Mensesnek menyampaikan pernyataan bahwa GPKPD hanya merupakan persoalan internal Partai Demokrat, dari segi logika dan akal sehat, dari laporan dan kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, termasuk pelibatan aktif dan langsung dari Kepala Staf Presiden Muldoko, nyata sekali gerakan pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat itu bukan hanya masalah internal, tetapi ada pelibatan unsur eksternal. Persoalannya, AHY lemah dan tidak mampu untuk melawan atau takut untuk melawan orang luar yang katanya bukan siapa-siapa, tidak berkeringat, tidak berdarah, tidak mencintai, tapi takut juga. Karena ya begitulah anak-anak Karbita. Elektabilitas Partai Demokrat yang terus meningkat saat ini. Sekali lagi, meningkat dari 7 ke 4. Meningkat versi Demokrat itu dari tinggi ke turun. Seperti katakan tidak pada korupsi, padahal ya. Para pelaku gerakan mengatakan bahwa partai kita dalam keadaan hancur lebur. Mana ada orang yang mau mengambil alih Partai Demokrat jika memang kondisi partai kita benar-benar hancur lebur? Oke, yang ini saya jawab. Kalau pertanyaannya ada apa enggak? Ya ada gitu. Kita kan kalau sudah sering kita lihat gitu, ada banyak perusahaan yang bangkrut, kemudian sudah hancur begitu, diambil alih, diakuisisi, dibeli oleh orang lain dan diselamatkan. Banyak. Demokrat ini salah satunya gitu, partai politik yang sudah hancur. Bayangkan dari 7 naik ke 26% dia di 2009, turun ke 10, turun ke 7. Ini mau turun berapa lagi kata Kompas? Sudah turun ke 4. Jelas ini sebuah kemunduran, sebuah kehancuran dan harus diselamatkan gitu. Dan AHY nggak bisa melakukan itu. Karena apa? Karena di Pilpres 2019 Demokrat dapat 7%, sementara di survei Kompas terakhir hanya 4%. Apakah kemudian ini disebut sebagai sebuah keberhasilan? Keberhasilan yang seperti apa maksudnya? Bagi seluruh keluarga besar Partai Demokrat, hak dan keadilan untuk kita semua. Hak mulia yang semestinya mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari negara. Hak mulia sebagai ketua umum hanya berlaku untuk anak-anak SBY. Dulu di tahun 2017 ketika tengah digelar Pilkada Jakarta dan AHY menjadi salah satu calon gubernur, rumah saya di Kuningan digeruduk oleh ratusan massa. Massa menggeruduk itu hanya narasi terzolimi. Maksudnya adalah massa itu adalah mahasiswa yang berdemo di depan rumah SBY karena kesal dengan istilah lebaran kuda, karena kesal dengan kampanye SARA yang dilakukan oleh anak SBY di Pilkada 2017.
Demo itu biasa, mahasiswa berdemo ya biasa. Tapi kalau dibilang menggeruduk, itu jelas luar biasa. Maksudnya fitnahnya, termehek-meheknya. Kemudian pada bulan Desember 2018, ketika saya tengah menghadiri kegiatan Partai Demokrat di Pekanbaru, ratusan bendera dan baliho yang ada foto saya dan foto almarhumah Ibu Ani direbahkan, dirobek-robek, dan dibuang ke selokan-selokan. Di tengah rasa kesedihan dan kemarahan kader Demokrat di Riau, sambil secara tegas saya larang mereka melakukan pembalasan yang sangat ingin mereka lakukan demi kehormatan partai. Waktu itu, yang kami harapkan hanyalah tegaknya hukum dan keadilan. Ini kemungkinannya ada dua. Pertama, ini adalah drama atau skenario cerita agar terlihat terzolimi. Atau yang kedua adalah rakyat benar-benar muak dengan mantan presiden SBY dan Demokrat. Sehingga setiap ada wajah SBY, setiap ada bendera Demokrat, rasanya ingin disobek. Kalau benar itu sebuah kasus, ya laporkan saja. Tapi kalau tidak dilaporkan dan hanya cerita-cerita curhat kemana-mana, itu sama seperti orang yang suka kepada orang lain tapi tidak nembak-nembak. Hanya cerita ngaung-ngaung seperti tawon. Sayang, keadilan itu hanyalah sebuah harapan. Masih ada yang lain. Dan yang satu ini berkaitan dengan fitnah politik yang juga kejam terhadap saya dan terhadap Partai Demokrat. Karena kalau keadilan tiba, maka Ibas harus dipenjara. Karena orang yang disebut menfitnah itu adalah mantan ketua KPK. Orang yang paling ditakuti, orang yang punya data dan bukti, yang kapanpun siap dibuka jika ada pertarungan kasus. Sampai harus difitnah, diskenariokan sebagai pembunuh dan dipenjara. Baru bebas di zaman Jokowi. Ya, kalian pasti semuanya sudah tahu. Yang mengatakan bahwa SBY lah yang menunggangi dan yang juga mendanai aksi 212 itu. Informasi itu disampaikan kepada saya oleh seorang petinggi berbintang 4. Dan kalau yang memberikan informasi kepada saya adalah petinggi yang mobilnya 4. Waktu itu saya hanya memohon dibersihkannya nama saya dan nama Partai Demokrat. Namun apa yang kita harapkan memang tidak mudah terwujud. Saya mengira ketika ada fitnah yang ditujukan kepada siapapun, tindakan yang diambil sama. Saya kira tindakan cepat terhadap siapapun yang menfitnah pejabat pemerintahan, prosesnya juga akan sama cepatnya jika yang difitnah bukan pejabat negara. Misalnya orang seperti saya atau siapapun yang juga menjadi korban fitnah. Kalau memang ini fitnah, lalu yang benar seperti apa? Mungkin Bapak SB bisa tanyakan kepada petinggi yang bintang 4 itu. Atau kalau tidak mampu, silahkan tanyakan kepada petinggi yang istrinya 4 yang banyak di Monas itu. Kalau tidak mampu juga, silahkan tanya kepada Firza dan pohon pisang yang ada di sampingnya. Semoga jawabannya tidak sampai pada lebaran kuda. Para kader, karena kita tidak ingin diperlakukan secara buruk oleh orang lain, saya juga mengajak saudara semua untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti itu kepada pihak lain. Misalnya, menfitnah orang, menyebarkan berita bohong, membunuh karakter orang yang tidak bersalah, dan apalagi melakukan kekerasan secara fisik, termasuk menculik dan menghilangkan nyawa manusia secara serampangan, atau yang disebut dengan extrajudicial killing. Para kader,
kembali kepada gerakan yang hendak mengambil alih kepemimpinan partai kita, ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Pak kalau mereka nekat melakukan KLB? Kalau kata Rhoma Irama, itu terlalu. Dualisme dalam sebuah partai politik itu sudah banyak terjadi. P3, PKB, Golkar, PKS, semua pernah mengalami, beberapa sudah mengalami KLB. Tapi tidak ada pernah satupun partai yang mengatakan bahwa mereka takut untuk tidak bisa ikut pemilu gara-gara dualisme, gara-gara dua kepemimpinan. Maka narasi ini jelas adalah narasi-narasi terzolimi, narasi usang, narasi basi yang masih diyakini ampuh untuk menarik simpati masyarakat. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita juga bisa menang. Tapi kalau tidak menang juga, saya hanya bisa bilang prihatin. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi niat dan ikhtiar kita, serta memberikan kekuatan dan keteguhan kepada kita demi keberhasilan misi suci dan mulia, yaitu tegaknya kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat. Lebih tepatnya, demi tegaknya seorang AHY yang lemah untuk tetap menjadi ketua umum partai hanya karena dia anak Yudhoyono. Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Mereka belum tahu saja kalau Demokrat sudah saya wariskan. Akhirnya, disertai salam hangat dan salam rindu dari Cikeas, saya ucapkan selamat bertugas dan selamat berjuang. Mari kita berjuang di atas kebenaran jalan Tuhan. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Atas nama Pakar Mantan dan seluruh mantan-mantan yang masih ingin mengulang cerita-cerita lama dan indah itu, saya ingin ucapkan, pergi saja engkau, pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Sebagai pakar mantan, saya hanya ingin meluruskan bahwa mantan presiden yang punya album dan punya banyak lirik lagu tidak sempurna kalau sebuah pidatonya tidak diakhiri dengan menyanyi dengan suara-suara yang pas-pasan.